Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man sara ala manhajihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu. Allahumma aslih lana an-niyyata wadh-dhurriyyata wal 'amal. Akhwati fi din, akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukunna? Gimana kabarnya ibu-ibu sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan juga istiqomah dalam berbuat ketaatan. Akhwati fi din, ahibati fillah yang semoga senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam proses belajar kita untuk mengenal dan memahami bagaimana seharusnya seorang talibul ilm, bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu dalam bermuamalah dengan ilmu yang dia pelajari. Ikhwati fi din, akhwati fi din, azinallahu wa iyyakum. Dalam bermuamalah atau bersosialisasi atau bergaul dengan sesuatu, terdapat petunjuk-petunjuk dan protokol-protokol yang khusus yang harus dilakukan oleh seseorang ketika ingin berjumpa, ketika ingin bertemu dengan orang tersebut. Begitu pula dengan ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita taufik untuk bisa menuntut ilmu dan dimudahkan jalan-jalan kita untuk menuntut ilmu, maka sudah sepantasnya kita tahu dan paham bagaimana kita bisa sampai kepada ilmu tersebut. Di sebagian besar doa-doa kita, dan bahkan setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, dalam surah Al-Fatihah yang kita baca 17 kali. Paling sedikitnya dalam satu hari. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk. Dan petunjuk ini, akhwati fillah, ummahat, tidak akan mungkin bisa digapai kecuali dengan ilmu. Maka secara tidak langsung setiap harinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu. Begitu pula dengan doa yang kita panjatkan dalam zikir pagi petang kita. Di setiap pagi kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahi ilmu kepada kami ya Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu tersebut di hadapan kita. Dimudahkannya segala bentuk media atau kita dibimbingnya kita menuju majelis-majelis ilmu tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala As-Sami' yang Maha mendengar, Al-Basir yang Maha melihat, Al-Alim yang Maha mengetahui setiap hati dan kejujuran yang ada di dalam hati manusia, menjawab doa tersebut. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap orang yang minta tersebut, meminta ilmu tersebut untuk menuntut ilmu. Ketika nikmat ilmu ini sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara mensyukuri nikmat tersebut, mensyukuri nikmat terbukanya jalan tersebut adalah mengetahui bagaimana seharusnya kita bertindak di hadapan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan tersebut. Terlebih lagi ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa dan memahami serta mempelajari sesuatu yang sangat berkaitan erat dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni kalamullah Al-Qur'anul Karim. Maka sudah sepantasnya ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu-pintu untuk memahami Al-Qur'an, dan sudah seharusnya untuk kita
bisa dan tahu bagaimana cara kita mendapatkan apa yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mengapa ini penting, ikhwani fiddin, akhwati fillah, saudari-saudari sekalian? Karena betapa banyaknya orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan di hadapannya pintu-pintu ilmu, akan tetapi dia tidak mendapatkan hasil apa-apa selain hanya bertambah pengetahuan dan maklumat dia terhadap ilmu tersebut saja. Padahal selama ini yang dia pinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Sebabnya adalah dia tidak tahu dan tidak paham cara berinteraksi, cara bermuamalah dengan ilmu tersebut. Dia tahu ini Al-Quran mulia, dia tahu ini hadis-hadis, ini agama, ini ilmu-ilmu yang luar biasa istimewa. Akan tetapi dia tidak tahu cara bermuamalah, cara berinteraksi dengan ilmu tersebut, gimana cara kita, cara yang terbaik, cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk mencapai ilmu tersebut. Sehingga dalam prosesnya menuntut ilmu, tidak terpenuhilah apa-apa yang harusnya dipenuhi. Dari ta'zimnya kepada ilmu, ta'zimnya kepada alim, ta'zimnya kepada buku-buku dan mutun-mutun. Sehingga yang dia dapati dalam prosesnya menuntut ilmu hanya maklumat dan bertambahnya pengetahuan dia terhadap ilmu yang sedang dia pelajari. Oleh sebab itu, mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu adalah sebuah pelajaran penting. Adalah sebuah proses penting dalam perjalanan seorang anak manusia untuk mempelajari ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kitab yang menjelaskan adab-adab tersebut apa yang ada di hadapan kita sekarang ini. Risalah kecil yang dikarang oleh Muhyiddin, laqabnya beliau, yang menghidupkan agama. Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam dalam hadis, beliau yang mensyarah kitab Sahih Muslim. Pemilik kitab Arba'un An-Nawawiyah Al-Masyhur, yang tidak ada satu sekolah pun, satu proses pembelajaran pun, satu majelis pun, kecuali mungkin dan bisa dipastikan akan melalui kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ini. Dan juga beliau adalah pemilik kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang di dalamnya merangkum hadis-hadis yang ketika seorang memahami apa yang ada di dalam kitab tersebut dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka hidupnya akan berubah. Hidupnya akan menjadi seakan-akan taman di antara taman-taman surga. Karenanya beliau rahimahullah menuliskan kitab Riyadhus Shalihin yang bermakna taman orang-orang yang saleh. Beliau adalah pemilik sekian banyak tulisan-tulisan yang bermanfaat. Beliau adalah sosok yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan ini terbukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeksiskan karya-karya beliau karena keikhlasan yang ada di dalam diri beliau. Wa nahsabuhu kadzalik wa la nuzakki 'ala Allah ahada. Dan yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah catatan beliau dan pesan-pesan beliau untuk segenap pembelajar yang ingin mempelajari kalamullah agar tahu cara berinteraksi dan bermuamalah dengan Al-Quran. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Penjelasan yang menjelaskan tentang bagaimana adab seseorang dengan Al-Quran, dengan kalamullah. Dan ini terlihat dari awal-awal kitab. Bagaimana beliau memotivasi orang-orang untuk menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kemudian beliau mulai dengan adab-adab yang paling penting seperti niat, menjaga keikhlasan. Kemudian diawali pula dengan adab seorang pengajar Al-Quran. Bagaimana seorang pengajar Al-Quran ini harus bersikap.
sehingga proses pembelajaran itu bisa terlaksana sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan wasiat-wasiat beliau, catatan-catatan beliau tentang apa adab-adab yang mesti dimiliki oleh seorang pengajar Al-Quran. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa kita sudah menyamakan persepsi kita bahwa kita semua ini yang mendengarkan, yang berbicara, baik yang level pembelajaran yang sudah tinggi atau masih pemula baru mengenal belajar Al-Quran, kita semua sepakat bahwa kita adalah guru untuk orang-orang terdekat kita. Kita adalah pengajar atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan dari ilmu, walaupun sedikit. Karenanya adab yang akan disampaikan oleh beliau ini adalah adab-adab penting untuk kita pelajari dan kita cermati dengan seksama, sehingga kita berusaha maksimal untuk bisa mempraktekkan apa yang diwasiatkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Pada pembahasan yang lalu, kita sudah masuk kepada fasal bagaimana seharusnya seorang pengajar itu membesarkan perhatiannya kepada murid-muridnya. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan beberapa poin yang harusnya menjadi patokan seorang pengajar Al-Quran ketika dia mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agama, bagaimana dia harus bersikap kepada murid-muridnya. Di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang pengajar adalah membesarkan perhatian kepada para murid. Dengan cara menasihatinya, membimbingnya, mencontohkan hal-hal baik kepadanya, kemudian memerintahkan motivasinya untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Hari ini, kita akan lanjutkan apa yang beliau wasiatkan dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran ini. Beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, fasal ta'limul muta'allimina fardu kifayah. Mengajarkan ilmu atau mengajar hukumnya adalah fardu kifayah. Fa'in lam yakun man yasluhu illa wahidun ta'ayyanah. Jikalau di satu tempat, di satu daerah, tidak ada orang yang mengajarkan ilmu Al-Quran, ilmu agama, maka kewajiban ini berubah, yang tadinya adalah fardu kifayah, berubah menjadi fardu ain untuk orang yang ada di dalam tempat tersebut. Artinya tetap harus ada orang-orang yang mengajarkan ilmu, apapun itu, agama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fiqih. Ketika tidak ada orang yang mengemban amanah ini di dalam satu tempat, di dalam satu daerah, athimal jami'au qal athimu, maka orang di seluruh kaum muslim yang ada di tempat tersebut akan berdosa. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulu at-ta'limu bi ba'dihim, akan tetapi kalau ada orang-orang yang sudah mengambil amanah dan tugas dan mengemban tugas ini, maka jatuhlah dosa dari seluruh orang yang ada di tempat tersebut. Wa in qama bihi ba'dhum saqata al-haraju 'anil baqin. Ketika sudah ada yang mengemban amanah ini dari sebagian orang di tempat tersebut, maka tidak ada kewajiban untuk orang lain dalam mengajarkan ilmu agama ini. Wa in tuliba min ahadihim wamtana, jikalau dalam satu daerah, dalam satu tempat, tidak ada orang yang bisa mengajarkan ilmu Al-Quran, tidak ada yang bisa orang mengajarkan ilmu agama, tidak ada tempat kembali orang-orang dalam permasalahan agama mereka, kemudian diminta ya oleh orang-orang ada di daerah tersebut satu orang untuk bisa belajar agama ini, kemudian dia menolak untuk belajar agama ini, fa abharul wajhain annahu la ya'tham lakinnahu yakrahu lahu dzalika illam yakun 'udhrun. Maka terdapat dua pendapat untuk orang ini yang menolak untuk belajar ilmu, padahal tidak ada orang yang belajar ilmu agama di tempat tersebut.
Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya orang ini berdosa karena dia menolak sesuatu yang harusnya wajib untuknya. Misalkan dalam satu tempat, dalam satu daerah, ya, tidak ada nih orang yang bisa mengajarkan ilmu agama. Kemudian ada anak-anak muda atau ada seseorang yang dilihat punya potensi untuk bisa belajar agama, kemudian dia pulang ke daerahnya untuk mengajarkan ilmu tersebut, akan tapi dia menolak. Dan dia tahu bahwa penolakannya ini akan berdampak kepada jatuhnya atau kepada berdosanya seluruh orang di tempat tersebut. Maka orang yang menolak ini berdosa. Sedangkan pendapat yang kedua, orang ini tidak berdosa, terlebih lagi ketika orang ini punya uzur dalam menolak permintaan tersebut. Satu paragraf ini, ahbatifillah, yang ingin beliau jelaskan dalam fasal khusus ini, beliau ingin menjelaskan bahwa profesi atau tugas mengajar, menjadi pengajar, menjadi guru adalah sebuah pilar penting dalam peradaban kaum muslimin dan peradaban manusia secara umumnya. Sehingga syariat ini menjadikan bahwasannya ta'limul muta'allimin, mengajar dan mengajarkan hal-hal terutama dalam hal agama, syariat menghukumnya dengan hukum fardu kifayah. Artinya wajib ada dalam satu tempat. Beliau ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa ilmu agama ini adalah ilmu yang penting. Ilmu agama ini adalah ilmu yang menjadi fundamental dalam proses peradaban kaum muslimin. Kalau tidak ada orang yang mengemban tugas ini, apa kata syariat? Berdosa tuh orang semua dalam satu tempat tersebut. Maka tetap harus ada. Dan ini berkesesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memerintahkan kepada umatnya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meluaskan daerah kaum muslimin, kemudian mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala, ini jihad, akan tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat tersebut, hendaknya ada orang-orang yang khusus berjihad dalam menuntut ilmu. Tujuannya apa? Liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tujuannya ketika dia pulang nanti, dia akan memberikan kabar gembira, menjadi peringatan, mengajari kaumnya. Kalau kita lihat siyak ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang jihad fisabilillah. Dan kita tahu bagaimana ketinggian jihad fisabilillah dalam agama kita. Dia adalah puncak. Jihad adalah puncak agama kita ini. Ketinggian jihad fisabilillah, walillah, tidak lagi asing di tengah-tengah kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini tentang perintah jihad, Allah Subhanahu wa taala memasukkan perintah lainnya di dalam perintah berjihad ini. Apa itu? Hendaknya ada salah seorang di antara orang di daerah tersebut, mereka pergi berjihad dalam menuntut ilmu. Tentunya ilmu agama. Tujuannya nanti ketika pulang, bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang ada di tempatnya tersebut. Artinya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan proses talabul ilmi, proses menuntut ilmu dengan sebaik-baik amalan sunnah, yakni jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala samakan tuh derajatnya antara orang yang berjihad dengan pedang dan orang yang berjihad dalam menuntut ilmu. Ini jelas sekali menunjukkan betapa mulia dan tingginya para penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu. Dan betapa pentingnya, betapa fundamentalnya para pengajar-pengajar ilmu agama di dalam satu tempat. Pantas saja syariat mengatakan bahwasanya hukum mengajar agama adalah fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mengajar agama di dalam satu tempat, maka orang di seluruh tempat tersebut akan berdosa.
Jadi fardu ain itu kepada setiap orang. Ente wajib belajar agama. Ente wajib belajar agama. Akan tapi kalau sudah ada orang yang mengemban tugas tersebut, maka tidak lagi berdosa orang-orang yang ada di tempat atau di kampung tersebut. Pasal ini Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan bahwa seorang pengajar Al-Quran ini adalah orang yang mengemban tugas penting dalam satu tempat. Dan antum nah, kita semua yang belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, yang duduk di majelis, kita punya kewajiban untuk menyampaikan hal ini. Terutama kepada orang-orang terdekat kita yang tidak tersentuh ilmu tersebut. Berbeda halnya ketika kita diperintahkan untuk berbicara tentang hal-hal agama yang lebih luas. Maka di sini kita tidak punya kewajiban dikarenakan sudah diemban tugas tersebut oleh orang-orang yang lebih ahli, yakni para asatidah kita, para ustadz-ustadz kita, para alim ulama dan masyayikh kita. Sudah diemban tugas oleh mereka dan kita tidak ada kewajiban untuk mengemban tugas tersebut. Jadinya fardu kifayah saja. Akan tapi ilmu-ilmu yang di orang-orang terdekat kita tidak tersentuh dengan ilmu tersebut, seperti mungkin ilmu Al-Quran ini, maka kita punya kewajiban untuk mengajarkan hal tersebut kepada orang-orang yang tidak tersentuh tadi. Ta'limul muta'allimini fardu kifayah. Bahwa mengajarkan murid-murid menjadi pengajar adalah fardu kifayah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, faslun, fasal, yustahabbu lil muallimi an yakuna harisan ala ta'limihim mu'athiran dhalika ala masalihi nafsihi dunyawiyah allati laysat bidaruriyah. Disukai atau hendaknya seorang pengajar dia sepenuh hati dalam mengajarkan ilmu ini untuk murid-muridnya. Mu'athiran dhalika ala masalihi nafsihi dunyawiyah. Dan hendaknya dia mengedepankan mengajarkan ilmu dibandingkan urusan pribadinya, urusan pribadi dunianya yang tidak darurat. Akhwati fiddin, ahibati fillah, saudara-saudara sekalian. Kita semua tahu manusia ini punya kebutuhan-kebutuhan. Kalau dalam ilmu ekonominya ada kebutuhan primer, ada sekunder, ada yang sifatnya hanya penyempurna. Di dalam fasal ini, beliau ingin menyebutkan bahwa hendaknya seorang pengajar Al-Quran sepenuh hati dalam mengajarkan ilmu ini kepada murid-muridnya. Haris, kata beliau, tamak, bersemangat dalam mengajarkan ilmu ini. Mu'athiran dzalika, dan juga hendaknya dia mengedepankan mengajar, terutama mengajarkan ilmu agama dibandingkan urusan-urusan dari kebutuhan-kebutuhan duniawinya. Dua baris ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala kembali menjelaskan kepada kita betapa pentingnya ilmu agama dan betapa besarnya ilmu agama di dalam kehidupan seorang manusia. Sehingga ketika dihadapkan dengan dua pilihan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan duniawi yang bersifat sekunder saja, yang bukan kebutuhan primernya, kemudian dihadapkan dengan belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama, maka syariat kita menyatakan apa? Hendaknya dia mengedepankan, mu'athiran di sini adalah berbentuk ithar, mengedepankan sesuatu dari yang lainnya, mengedepankan ilmu agama ini, mengedepankan belajar, mengedepankan mengajar dibandingkan hal-hal yang tadi yang tidak bersifat darurat dari kebutuhan dari urusan dunianya. Ini luar biasa, ahibadillah. Ini merintahkan kalimat ini, wasiat ini, beliau seakan-akan merintahkan kepada guru-guru dalam proses belajar, dalam proses mengajar, hendaknya sepenuh hati memfokuskan pikirannya untuk mengajar. Jangan sampai terganggu dengan urusan-urusan yang lainnya.
Ini terbukti dengan apa yang disampaikan beliau rahimahullah di paragraf selanjutnya. Beliau mengatakan, "Wa an yufrigha qalbahu fi hali julusihi liiqra'ihim min al-asbab asy-syaghilati kulliha wa hiya katsiratun ma'rufah." Dan hendaknya pengajar Quran ini untuk mencapai mengajar dengan sepenuh hati tadi, hendaknya dia menyingkirkan segala sesuatu dan mengosongkan hatinya dari perkara-perkara yang dapat mengganggu pikirannya dan dapat mengganggu proses dia dalam mengajar. Artinya, seorang pengajar ketika dia sudah diamanahi untuk mengajar dan dia mengemban tugas untuk mengajar ini dan dia tahu keutamaannya, maka maksimal dia dalam mengajarkan ilmu tersebut. Sepenuh hati dalam memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Misalnya, kalau ada nih antuna yang jadi musyrifah, jadi ustazah di dalam satu halakat dan satu tempat, atau nanti mungkin ketika pulang ke tempatnya menjadi guru untuk keluarganya atau untuk tetangganya, hendaknya ketika dia ditunjuk dan diberikan amanah untuk mengajarkan satu ilmu, maka dia maksimal dan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya. Jangan bawa masalah yang ada di rumah ke dalam majelis-majelis pelajaran. Misalnya antun yang punya masalah dengan suami, atau yang ada masalah dengan keluarganya misalnya, jangan dibawa tuh masalah. Selesaikan dulu masalah tersebut, baru kemudian mengajar. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana seorang mufti, seorang pengajar, ketika dia mengajarkan ilmu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan dilarang atau haram bagi seorang mufti untuk memberikan fatwa di saat dia tidak fokus, di saat dia dalam keadaan ngantuk. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membuatkan kitab khusus atau fasal khusus dalam kitab Sahih Bukhari. Bahwasanya di antara bentuk adab menuntut ilmu atau adab dalam mengajarkan ilmu, hendaknya seorang mufti itu, seorang pengajar itu tidak mengajarkan ilmu ketika kondisinya tidak bisa fokus. Kenapa? Karena kalau dia tidak fokus, tidak sepenuh hati dalam mengajar, bisa jadi akan tersampaikanlah hal-hal yang tidak ilmiah. Entah terbawa dengan emosi-emosinya yang sebelumnya, atau karena dia tidak fokus, dia salah mengucapkan fatwa, salah memberikan fatwa, dan ini sering terjadi. Maka kita sebagai seorang penuntut ilmu yang kelak akan menjadi guru-guru agar memperhatikan hal ini. Kalau ingin menyampaikan sesuatu, pastikan dahulu bahwa kita benar-benar yakin dengan apa yang akan kita sampaikan. Sebelum kita mengajar, kita sudah memastikan dahulu bahwa yang akan kita sampaikan ini adalah benar dan valid. Ketika kita ingin mengajar, kita tidak lagi terbawa masalah-masalah yang ada di pikiran kita, sehingga kita bisa maksimal dalam memberikan ilmu kepada murid-murid. Akhwati fiddin, ummahat, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua paragraf di atas, dua paragraf yang barusan kita sebutkan dan kita sampaikan, menjelaskan kepada kita, kembali mengingatkan kita bahwa ilmu agama ini, para penuntut ilmu adalah orang-orang istimewa. Sehingga orang-orang yang mengajarkan ilmu tersebut, yang diberikan amanah untuk mengajarkan ilmu tersebut, diperintahkan, dianjurkan untuk fokus dan sepenuh hati dalam menyampaikan ilmu. Karena yang ada di hadapan dia ini adalah orang-orang istimewa, para thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Orang-orang yang ingin belajar Al-Quran, ingin belajar sunnah, ingin belajar hadis Nabi Muhammad SAW, ingin tahu yang halal, ingin tahu yang haram.
Ini orang istimewa yang ada di hadapan antum, yang ada di hadapan kita sebagai seorang guru. Syariat mengajarkan kita sebagai seorang guru harus fokus dan sepenuh hati dalam mengajarkan ilmu tersebut. Karena ilmu agama adalah ilmu yang sakral. Ilmu yang akan menentukan nasib seseorang di dunia dan di akhirat kelak. Maka dianjurkan dan diperintahkan untuk setiap para guru untuk bisa fokus dalam mengajarkan ilmu tersebut. Nanti kita akan dapatkan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru, dari terus belajar, kemudian mentahqiq apa yang akan ia sampaikan. Ini semua adalah perintah dari syariat kita untuk seorang guru untuk bisa sepenuh hati dalam memberikan yang terbaik untuk anak muridnya, untuk orang-orang yang datang kepadanya belajar sepenuh hati. Karena ilmu agama adalah ilmu yang akan menentukan nasib murid tersebut dunia maupun di akhirat. Kalau salah dalam mengajar karena kita tidak fokus, maka akan berdampak besar kepada murid-murid yang akan diajarkan. Karenanya, Imam rahimahullah ta'ala menyampaikan hal ini. Hendaknya seorang guru sepenuh hati dalam mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Tinggalkan dan hilangkan, bersihkan hati dari hal-hal yang dapat mengganggu, dari hal-hal duniawi. Selesaikan dahulu urusan, kemudian barulah datang mengajar. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, masih dalam makna yang sama, yakni sepenuh hati dalam mengajarkan dan memberikan terbaik kepada para murid. Beliau mengatakan, wa an yakuna harisan ala tafhimihim. Nah, hendaknya dia bersemangat untuk memahamkan ilmu yang sedang diajarkan kepada muridnya tersebut. Wa an yu'ta kulla insanin wa an yu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihi. Nah, hendaknya dia memberikan kepada seseorang, kepada setiap muridnya apa-apa yang cocok untuk murid tersebut. Ya, pada pembahasan yang lalu kita sampaikan bahwasanya seorang guru itu harus pandai membaca murid-muridnya dengan cara dia membangun kedekatan kepada murid-muridnya sehingga dia tahu apa yang dibutuhkan oleh murid tersebut. Nantinya dia akan bimbing tuh murid dengan apa-apa yang memang dibutuhkan oleh murid tersebut. Dalam paragraf ini beliau mengatakan hendaknya dia semangat juga untuk memahamkan ilmu, bukan hanya sekedar menyampaikan maklumat saja. Ini hukumnya adalah mat lazim mufaqqal kilmi. Itu murid-murid akan berbeda dalam memahami apa yang disampaikan. Ada yang pemahamannya cepat, ada yang harus dipahamkan 1-2 kali, ada yang harus berulang-ulang kali baru dia paham. Maka seorang guru, kalau dia ingin mengajarkan dan dia diperintahkan juga untuk mengajarkan dengan sepenuh hati untuk muridnya, memberikan yang terbaik kepada muridnya, dia akan bersemangat untuk memahamkan murid tersebut hal-hal yang tengah dipelajari. Ini yang salafun saleh ajarkan. Ini pula yang kita dapati dari guru-guru kita, para masyayikh. Dalam satu permasalahan, beliau akan berusaha menggunakan banyak metode untuk memahamkan murid-muridnya. Tidak paham dengan cara ini, diberikan cara yang lain untuk bisa paham, agar murid tersebut paham apa yang sedang dipelajari. Dia berikan contoh-contoh, diberikan permisalan, diberikan contoh ayat dari Al-Quran kalau misalnya mengajarkan tahsin dan tajwid. Nggak paham dia maksudnya ini. Oh, didatangkan dengan diksi yang lain, dengan kalimat yang lain sehingga memudahkan murid tersebut dalam memahami. Ini adalah bentuk perhatian besar seorang guru pada muridnya. Dia berusaha dan tamak untuk mengajarkan yang terbaik, memahamkan muridnya. Dan di antara bentuk sepenuh hati dalam mengajar dan memberikan yang terbaik kepada murid, kemudian bersemangat untuk memahamkan murid, adalah jangan gunakan istilah-istilah yang tidak sesuai dengan audiens atau pada murid kita. Bagaimana itu? Kalau kita sedang berbicara dengan orang-orang yang intelek atau orang-orang yang ada ilmunya, sudah pernah belajar tentang ilmu tersebut, maka silakan kita menggunakan istilah-istilah yang disampaikan oleh para ulama. Misal, ketika mengajarkan tajwid nih, mengajarkan tahsin misalnya, ya. Kemudian kita dihadapi dengan istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Ini mad tabi'i, ini namanya mad wajib, ini mad ini, mad ini, mad ini.
Kalau murid tadi ini belum bisa atau belum sampai levelnya kepada memahami mustalah-mustalah para ulama ini, di antara bentuk sepenuh hati dalam mengajar, dalam memberikan terbaik kepada murid, yang ini diperintahkan oleh syariat kita, adalah menggunakan mustalah-mustalah yang mudah difahami oleh murid tersebut. Kalau murid tersebut masih pemula, jangan pakai istilah-istilah tadi. Pakai saja 2 harokat, 3 harokat. Jangan sebutkan dulu istilah-istilah yang para ulama ajarkan. Ini baru datang hari ini, misalnya orang datang aja. Kemudian langsung dicekokin dengan istilah-istilah. Yang mat wajib kah itu, mat jais kah itu, mat lin kah itu. Dia tidak tahu aslan. Sebutkan saja, ini panjangnya 2 harokat. Harokat itu apa? Baru jelasin lagi. Harokat itu misal 2 ketukan. Mudahnya itu saja pakai jari. Atau bagaimanapun cara yang antum pilih untuk memahamkan murid-murid tersebut. Atau mungkin dalam urusan atau dalam ilmu yang lainnya. Dalam ilmu tauhid misalnya. Ilmu akidah misalnya. Kalau ada istilah-istilah yang mujmal, istilah-istilah yang dipakai para ulama untuk berdiskusi dengan lawan bicaranya, misalkan sedang berbicara dengan orang-orang falasifah, orang-orang ahli filsafat, ahli kalam, ketika seorang guru tersebut menyampaikan hal tersebut di hadapan para thalabatul ilm yang sudah punya khalfiyah, sudah punya latar belakang ilmu sebelumnya terhadap permasalahan tersebut, maka silakan gunakan kalimat-kalimat tersebut. Silakan gunakan wajibul wujud, silakan mungkinul wujud, atau apa-apa yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka tanazzulan kepada para ahli filsafat tadi. Tapi kalau mengajarkan ilmu tersebut kepada para awam, orang-orang yang tidak punya dan tidak takhusus, tidak punya perhatian besar pada ilmu tersebut, jangan pakai musalah-musalah tersebut. Menggunakan saja dengan kalimat al-khaliq, sebagaimana syariat kita ajarkan, pencipta, makhluk. Sampaikan kepada murid tersebut apa-apa yang sesuai dengan akal mereka. Ini yang Ali bin Abi Thalib rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu sampaikan. Haditsun nas, kata beliau. Haditsun nas bima ya'lamun. Ajarkan dan fahamkan manusia pada hal yang mereka ketahui. Atuhibbu an yukadzdzaba wa rasuluh? Apakah engkau suka? Apakah engkau ingin syariat ini akan diolok-olok oleh orang-orang awam yang tidak faham? Kalau dalam satu permasalahan, orang-orang yang sedang kita ajarkan atau kita sampaikan ilmu ini, misalkan beginilah, sederhananya. Mungkin kita tidak akan mengajar pada hal-hal yang formal atau di kelas dan sebagainya. Begini, sederhananya, kita baru pulang dari majelis ilmu. Majlis tadi yang kita hadirin, masjid fulani, masjid ini, sedang mengajarkan tentang permasalahan-permasalahan fikih. Kita, karena sudah sering ikut dengan dalam kajian tersebut, kita paham apa yang disampaikan oleh ustadz tadi. Atau yang disampaikan oleh ustadzah tadi. Ketika kita pulang ke rumah kita bertemu dengan orang tua kita bertemu dengan tetangga-tetangga kita, yang mereka tidak ikut kajian tersebut, dan kita punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu tersebut, kalau yang ilmu itu penting dan darurat untuk mereka ketahui, maka harus kita lakukan dalam hal ini. Jangan sampaikan ilmu tersebut sebagaimana engkau ambil dari guru engkau tersebut. Entah dari mustalahnya, istilah-istilah yang ada dalam ilmu tersebut. Sampaikan yang dapat mereka fahami secara langsung. Misal hari ini kajian menjelaskan tentang beberapa wajib-wajib salat dan rukun-rukun salat serta sunnah-sunnah salat. Kemudian kita pulang, kita paham tuh bahwasanya wajib itu demikian, rukun itu kalau ditinggalkan batal salatnya, kalau wajib itu diwajibkan untuk salat, untuk sujud sahwi dan sebagainya. Kita pulang nih dari kajian, ilmu udah dapat nih, catatan sudah lengkap. Kemudian kita datang kepada di rumah kita. Orang-orang terdekat kita punya kewajiban untuk menyampaikan hal ini, karena hal ini penting berkaitan dengan salat. Kita sampai, kita datang, ini tanya mungkin, entah suami antuna yang nanya, atau orang tua antuna, atau tetangga-tetangga antuna, teman-teman, tadi apa tuh yang dapat dari kajian tadi emangnya? Kita barulah kita sebutin, wajib sholat itu adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan, maka dia tidak batal, akan tapi dia begini, dia aslan tidak paham, tidak usah dijelaskan hal tersebut. Jelaskan saja bahwa tadi kita belajar tentang sholat, bahwasannya hal-hal di dalam sholat ini ada yang ketika ditinggalkan, sengaja, maka dia batal, kalau tidak sengaja dia sujud sahwi, sudah. Jangan sebutin sunnah, jangan sebutin rukun, jangan sebutin wajib, karena asal dia tidak paham. Ini salah satu bentuk kita sepenuh hati dalam mengajarkan, dalam memberikan perhatian, memberikan pengajaran kepada murid-murid kita. Ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, fala yuksiru ala ma la yatahammalul iktsar, maka dia jangan memperbanyak orang-orang atau menambah sesuatu kepada murid-muridnya yang tidak bisa banyak. Misalnya begini,
Ini murid, dia karena tidak bisa, cuma bisa ngafal setengah halaman dalam satu hari. Maka jangan ditambah, nanti harus hafal selembar. Tidak. Karena ya kita diperintahkan untuk faham, guru-guru diperintahkan untuk bisa mengetahui kadar kecerdasan murid-muridnya. Kemudian beliau mengatakan, wala yaksur liman yatahammal ziyadah. Akan tetapi dia jangan sampai berbuat taksir kepada orang-orang yang bisa lebih dalam proses belajarnya. Ini ada anak yang cerdas, untuk guru ya, ini ada anak yang cerdas, yang bisa ngafal selembar dalam sehari. Kemudian ini ada anak yang tidak cerdas, atau butuh pemahaman, atau dia butuh waktu untuk bisa menghafal, dan hanya bisa menghafal misalnya setengah halaman. Yang tadi bisa setengah halaman, tidak bisa kita paksakan untuk bisa menghafal satu lembar. Yang bisa menghafal satu lembar ini tidak boleh kita kurangi, sehingga dia tidak memaksimalkan kemampuan yang dia miliki. Kalau dia bisa satu lembar dan terasa mudah dia satu lembar, jangan kurangi. Nanti samakan saja satu setengah halaman semua lah. Ini akan membuat murid tersebut patah semangat dan tidak bersemangat dalam melanjutkan hafalannya dan tidak terdapat motivasi dalam dirinya untuk menambah hafalannya. Maka dituntutlah seorang guru untuk paham keadaan murid-muridnya. Karenanya di markas-markas atau di halaqah-halaqah ya yang antum mendapati juga ada sistem leveling, sistem mustawayat. Ini levelnya pemula, ini levelnya ini. Tujuannya apa? Nanti ada di tes di awal misalnya. Oh, sebagaimana seberapa kemampuannya. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar dari guru-guru antunna, ya, dari ustazah antunna untuk bisa meletakkan dan memberikan sepenuh hati mereka untuk mengajarkan yang terbaik kepada antunna semua. Kemudian beliau melanjutkan wa ya'khudhuhum bi'adati mahfudhatihim, dan juga motivasi mereka untuk senantiasa murajaah terhadap hafalannya, terhadap ilmu yang sudah mereka pelajari. Wa yuthni ala man dhaharat najabatuhu ma lam yakhsha alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghayruh. Dan ingat, dalam proses belajar mengajar, kalau ada murid-murid yang punya kecerdasan, maka puji dia untuk meningkatkan semangat dia dalam belajar, akan tapi dengan catatan murid ini tadi tidak ditakutkan pada dirinya terdapat ujub. Maka perhatikan hal ini, jangan sampai sembarang memuji secara berlebihan sehingga timbul di hati murid tersebut sifat ujub, sifat berbangga diri pada ilmu yang sudah dia miliki, ya, sehingga jatuhnya bukan dia bersemangat dalam belajar, dia justru merendahkan teman-teman yang lain yang belum sampai kepada apa yang dia sampai. Kemudian beliau melanjutkan, وَمَنْ قَصَّرَ عَنْ نَفَهُ تَعْنِيفًا لَطِيفًا مَا لَمْ يَخْشَ عَلَيْهِ تَنْفِيرَهُ. Dan barang siapa yang tiba-tiba jatuh pada kelalaian, berbuat taksir, ya, hendaknya dia memberikan peringatan dengan peringatan yang lembut, ya, bersikap tegas dalam mengajar. Akan tapi dengan catatan jangan sampai apa yang kita sampaikan ini membuat dia lari dari menuntut ilmu. Ya kan kita lihat murid-murid kita, orang-orang yang ada sekitar kita, ya mungkin dia lambat dalam belajar, atau tiba-tiba dia sering gaib, sering tidak hadir, misalnya tiba-tiba langsung kita bilang, ente kenapa? Ente malas, ente tidak tahu ilmu, ente ini. Akhirnya dia lari, tidak mau sama sekali belajar lagi, karena dia melihat gurunya, ya benar-benar memberikan peringatan yang keras, akan tapi berlebihan. Karenanya perlu tawassut, perlu moderat dalam masalah ini, tidak berlebihan dalam memuji dan tidak berlebihan dalam memberikan peringatan. Beliau mengatakan di sini dengan kalimat annafahu ta'nifan latifan, berikan dia peringatan dengan peringatan yang lembut, latif, sehingga dia sadar dari kesalahan dan dia tidak sampai lari dari jalan menuntut ilmu. Kemudian beliau lanjutkan, wala yahsulu ahadan minhum li bara'atin tudhiru min wa la yastakthir fihi man amallahu bihi alaihi. Dan juga dia jangan sampai guru, dan ini tercela sekali, dia hasad kepada murid-muridnya yang punya kelebihan. Ahibati fillah, akhwati fiddin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini berbeda-beda dari segi kecerdasan, bahkan pemberian rezeki itu berbeda-beda, dan salah satu rezeki adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Maka kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat seorang murid yang cerdas, jangan sampai ada di hati kita sifat hasad, iri, kenapa dia lebih hebat, tiba-tiba dia belajar kepada yang lain, kemudian timbul di hati kita sifat yang tidak, sesuatu yang tidak enak. Jangan sampai ini ada di hati kita. Terlebih sebagai seorang guru yang jujur, guru yang benar-benar rabbani, yang mendidik, dia akan senang kalau dia mendapatkan murid-murid yang cerdas, sehingga dia bisa memotivasinya, membimbingnya pada hal-hal yang jauh melampaui yang dia miliki. Kita sebagai seorang guru, kita punya ilmu terbatas. Kemudian kita dapati murid kita yang cerdas,
dan kita tahu dia bisa lebih dibanding kita, maka kita motivasi dia. Dan sampai ada hasad di hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan, فَإِنَّ الْحَسَدَ لِلْأَجَانِبِ. Beliau menjelaskan alasannya. فَإِنَّ الْحَسَدَ لِلْأَجَانِبِ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ. Bagaimana hasad ini tidak terlarang? Hasad kepada orang-orang lain saja, dari yang bukan murid, itu terlarang dan haram. فَكَيْفَ لِلْمُتَعَلِّمِ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ. Lalu bagaimana pula kepada murid-murid kita yang dalam proses belajar mengajar, murid tersebut kedudukannya sama dengan anak. Sangat aneh dan sangat ajib ketika ada seorang ayah, seorang ibu yang hasad sama anaknya sendiri. Aneh sekali. Makanya ketika murid itu kedudukannya sama dengan anak, maka aneh juga ketika ada seorang guru yang hasad sama murid-muridnya. Ini perkara yang harusnya kita bisa hindari. Dan tentu saja ba'da taufiqillah, karena kita tidak tahu syaitan ini masuk dalam segala lini, ahibbatifillah. Maka jaga hati kita. Kalau kita ngajar, kalau kita dapatin murid kita itu sudah melampaui kita, maka bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan itu ada jariah atau amal jariah yang kita ajarkan untuk murid-murid tersebut. Jangan sampai ada hasad. Hasad ini merusak segala sesuatu. Merusak hati, merusak persaudaraan, merusak pertemanan, merusak ukhuwah, merusak proses belajar mengajar dalam satu tempat belajar. Kemudian beliau mengatakan, wa ya'udu min fadilati ila muallimi fil akhirah ats-tsawabul jazil wa fid dunya ats-tsana'ul jamil. Padahal ya, kalau memang si murid tadi ini dia lebih hebat, lebih cerdas dibanding gurunya dan bisa melampaui gurunya, padahal sebenarnya keutamaan dan fadilah ini tetap akan didapatkan oleh sang guru tadi, ya. Karena dia sudah mengajarkan murid tersebut, entah dalam dunia, ya. Tentu ketika seorang guru dia berhasil mendidik anak muridnya sehingga anak muridnya uh, melampaui jauh dari dirinya, maka orang-orang secara zahirnya, secara fitrah manusia akan lihat, oh itu hasil dari murid fulan, hasil dari ustadz fulan, atau dari ustadzah fulan. Ini otomatis. Makanya sangat mengherankan sekali, sangat aneh sekali kalau ada seorang guru yang hasad sama muridnya. Sampai nanti misalnya muridnya sudah punya majelis juga, ya, sudah punya tempat untuk mengajar juga, dia melarang, jangan sampai hadir murid tersebut, jangan begini. Beliau ini dulu tuh dia begitu, saya tahu dia dari kecil lah. Itu adalah salah satu sifat-sifat hasad yang sangat buruk. Padahal kalau dia diam dan dia mengikhlaskannya kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis ya, kalau memang ini yang diharapkan tadi, pujian dari manusia dan sebagainya, otomatis sebenarnya kalau dia tidak perlu hasad, pujian tersebut akan datang kepada dirinya. Ini dalam hal duniawi saja nih. Dan kita tidak melihat ini, dan ini bukan yang sedang kita bahas. Beliau mengatakan juga hatta fil akhirah, dari thawabul jazil, pahala-pahala yang dilakukan oleh murid tersebut akan sampai kepada sang guru tadi. Maka aneh sekali kalau ada yang hasad kepada muridnya. Aneh sekali kalau ada ibu, ada ayah yang hasad pada anaknya. Maka ini harus perhatikan. Dan ini adalah salah satu ciri dan tanda. Dan ini diperintahkan bahwa kita diperintahkan untuk sepenuh hati dalam memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya, untuk murid-murid kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kami cukupkan sesi pada petang hari ini, dan kami mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab karena memang waktu sudah menyudutkan pukul 2, dan kami mohon maaf atas mungkin keterlambatan atau mungkin tidak jelasnya penjelasan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kami, dosa orang tua kami, ya istri kami dan juga anak-anak kami, dan serta orang-orang yang pernah berbuat salah pada kami. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh kaum muslimin, ya. Kemudian memberikan rahmatnya kepada guru-guru, seluruh guru-guru kaum muslimin, dan juga memberikan rahmatnya kepada seluruh para penuntut ilmu. Kami mohon izin diri. Terima kasih pada umat sekalian, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian sudah sama-sama belajar di majelis ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Imam rahimahullah taala bisa bermanfaat untuk pembicara ya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga pada para pendengar sekalian, orang yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini penambah berat timbangan amal kita di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Terima kasih sudah mau belajar bersama. Terima kasih juga kepada setiap yang punya andil dalam terselenggaranya pembelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada para orang yang
ada di balik terlaksananya kegiatan-kegiatan ini. Barakallahu fikunna. Dan juga minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalan kita pada petang hari ini, amal ibadah talabul ilmi kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikunna. Kami tutup dengan kafaratun majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.